Oke, perkenalkan kami dari kelompok Justin Error 404 akan mempresentasikan hasil analisis dari aplikasi yang kami buat, yaitu bernama Ngijau. Jadi yang pertama itu ada bagian bab 1, pendahuluan, di mana eh, bab 1 itu berisi tentang latar belakang, nama perangkat, proses, dan model pengembangan sistem. Selanjutnya pada bagian 1.1 itu, karena perkembangan teknologi informasi yang mendorong pergeseran aktivitas jual beli ke arah digital untuk eh, agar lebih praktis dan lebih efisien. Oleh karena itu, kami merancang aplikasi e-commerce yang bernama Ngijau sebagai solusi untuk mempermudah proses jual beli tanaman secara online. Selanjutnya pada bagian 1.2, nama perangkat kami yaitu Ngejau, di mana Ngejau itu merupakan platform toko online yang menyediakan berbagai jenis tanaman seperti tanaman hias, buah, dan obat. Selanjutnya pada bagian 1.3, proses dan transaksi. Jadi beberapa proses utama dalam sistem Ngejau itu meliputi registrasi, login, pencarian produk, pengelolaan keranjang, pembayaran, hingga pelacakan pengiriman. Model pengembangan dari aplikasi Ngejau itu menggunakan metode Agile karena bersifat fleksibel dan memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan secara bertahap. Selanjutnya, bab 2 function point. Di sini function list. Function list sendiri adalah daftar fungsi-fungsi utama yang dimiliki oleh sistem yang dikelompokkan berdasarkan kompleksitasnya. Ada tiga, yaitu simple, average, dan kompleks. Function list ada 5 fungsi. Yang pertama itu external input atau EI, yaitu fungsi untuk menginput data ke dalam sistem. Nah, di sini ada 9 EI, lalu ada kategori-kategorinya dan totalnya. Yang kedua adalah external output atau EO, yaitu keluaran dari suatu proses sistem. Nah, isinya bisa notifikasi, bisa laporan, riwayat, dan lain-lain. Yang ketiga itu adalah external inquiries, EQ, yaitu ngambil data daripada sistem dan ditampilkan secara langsung tanpa diedit. Nah, contohnya adalah cari produk, filter, lihat detail, dan lain-lain. Yang kemudian yang keempat, internal logic file, yaitu adalah data yang disimpan dan dikelola secara langsung oleh sistem. Jadi ada 8 data. Kemudian kemudian external interface file, yaitu data sistem yang dikelola oleh sistem lain. Ada payment gateway dan API. Selanjutnya function count yaitu menghitung jumlah function list kemudian dikalikan dengan bobot sesuai kompleksitas. Yang kuning ini function listnya dikalikan dengan baris yang putih bobotnya sehingga functional count-nya 185. Lalu masuk ke value adjustment adalah proses penyesuaian nilai function point dengan mempertimbangkan faktor teknis yang dapat mempengaruhi tingkat kompleksitas pengembangan perangkat lunak. Di dalam tahap ini, kita ada 14 elemen yang akan dinilai, seperti reliable backup, non-recovery, data communication, distributed processing, performance critical, heavy unit analysis, ELF added online, input-output inquiries, internal processing, dan lainnya. Masuk ke dalam menghitung function point, di sini adalah metode untuk mengukur fungsi dalam sebuah perangkat lunak yang akan digunakan untuk mengetahui seberapa besar ukuran dan tingkat kompleksitasnya. Di sini ada rumusnya untuk menentukan function point untuk aplikasi hijau. Di sini ada function point-nya 185 kali 0,65 tambah 0,1 kali 43. Lalu hasil akhirnya ada function point-nya 200. Velocity-nya di sini kita mendapatkan 6 function point per bulan dengan cost ataupun salary 15 juta per bulan. Masuk ke menghitung project cost adalah total estimasi biaya yang dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan suatu proyek dari awal sampai akhir. Di sini project cost-nya yang kita dapat tadi function point-nya 200 dibagi 6 kali 15 juta.
dengan hasil akhir 499.950.000 rupiah. Selanjutnya ke risk table. Risk table adalah tabel yang digunakan untuk kita mendeteksi, menganalisis, dan mengevaluasi resiko-resiko apa saja yang berpotensi muncul dalam pengembangan aplikasi kami yang bernama Ngijau. Mengapa ini penting? Tujuannya supaya kita nggak kaget. Dalam tabel ini, masalah yang mungkin terjadi bisa kita antisipasi sejak awal. Dan kita tidak tahu persis mana resiko yang harus diprioritaskan kalau skenario terburuk itu benar-benar terjadi. Untuk mempermudah resikonya kita petakan menjadi 7 kategori. Ada PS, BU, CU, PS, DE, TE, dan ST. Lalu ada beberapa dampak yang dari setiap komponen resiko yang terdiri dari satu kecil sekali sampai dengan 4 katastrofik. Nah, ini adalah tabel-tabel resiko kami. Selanjutnya masuk ke Work Breakdown Structure atau WBS pada proyek aplikasi hijau digunakan untuk membagi seluruh proses pengembangan menjadi tahapan yang lebih rinci dan terstruktur. Proyek ini dimulai dari tahap analisis kebutuhan seperti eksplorasi kebutuhan user dan pendalaman kebutuhan bisnis, kemudian dilanjutkan ke tahap perancangan sistem seperti definisi spesifikasi fungsional, pemodelan proses bisnis, serta rancangan database dan antarmuka. Setelah itu masuk ke tahapan pengembangan yang mencakup pembuatan sisi server dan sisi klien, hingga proses integrasi sistem. Tahap akhir terdiri dari testing, simulasi penggunaan, perbaikan error, dan finalisasi dokumentasi. Setiap aktivitas dalam WBS memiliki hubungan ketergantungan atau predecessor, durasi pengerjaan dalam minggu, serta alokasi sumber daya, sehingga alur proyek menjadi lebih jelas dan terukur. Selanjutnya, Gantt chart digunakan untuk memvisualisasikan seluruh aktivitas dalam WBS ke dalam bentuk timeline. Diagram ini menampilkan jadwal mulai dari selesai setiap aktivitas, sehingga memudahkan dalam melihat urutan pekerjaan dan durasi proyek secara keseluruhan. Dengan Gantt chart, Project Manager dapat memonitor progres proyek, memastikan setiap tahap berjalan sesuai jadwal, serta mengidentifikasi potensi keterlambatan lebih awal. Selain itu, Gantt chart juga membantu dalam koordinasi tim, karena setiap anggota dapat mengetahui kapan tugas mereka dimulai dan berakhir. Secara keseluruhan, WBS memberikan struktur detail dari pekerjaan proyek, sedangkan Gantt chart memberikan gambaran waktu secara visual, sehingga keduanya saling melengkapi dalam manajemen proyek aplikasi hijau. Selanjutnya adalah perchart. Perchart adalah metode manajemen proyek yang digunakan untuk memvisualisasikan urutan dan hubungan antar tugas dalam suatu proyek, yang mencakup ketergantungan tugas, estimasi waktu, dan jalur kritis yang dimana untuk membantu perencanaan proyek secara lebih terstruktur dan efisien. Berikut adalah tabel per chart yang dimana terdapat tugas, aktivitasnya, predesesor, serta durasi atau waktunya. Selanjutnya adalah diagram per chartnya yang kami buat yang terdiri dari 23 node. Pada diagram ini terdapat 7 jalur dan jalur kritis yang teridentifikasi adalah A, B, C, G, H, I, J, N, O, P, Q, R, V, W, X dengan total sebesar 26. Selanjutnya ada Slack. Nah, Slack ini gampangnya adalah jatah waktu nafas atau kelonggaran waktu untuk sebuah tugas atau project. Nah, rumusnya itu LS dikurangin ES. Nah, ini adalah tabel Slack kami. Yang Slacknya 0 itu berarti tugas itu masuk ke jalur kritis atau critical path. Tapi kalau lebih dari 0, berarti itu kita punya fleksibilitas. Sekian dari presentasi kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih Tuhan memberkati.